Teman-teman, mari kita bicara komparasi ya, perbedaan antara di kita di Indonesia dan di sini di Saudi Arabia. Kebetulan bulan ini adalah bulan Ramadan, di mana perbedaannya dan persamaannya juga ada terletak pada peribadatan ya. Kalau misalkan dari segi makanan udah jelas berbeda. Di sini tidak ada kolak ya. Kalau di kita kolak itu dan yang manis-manis banyak ya. Kalau pada bulan puasa di sini yang manis-manis paling ya hanya sekedar kurma ya. Makanan-makanan khasnya di situ kayak surubah dan samosa itu yang selalu hadir mengisi hari-hari Ramadan ya di saat buka. Dan itu akan selalu ada setiap tahunnya. Berlanjut dari masalah peribadatan ya, terutama di taraweh, perbedaannya adalah di mana di sini itu 8 plus 3 ya, umumnya di sini gitu, 8 plus 3. Terus di tempat lain nggak tahu, mungkin di Madinah ada yang 23 ya, kalau nggak salah sih begitu. Pada umumnya 8 plus 3, jadi 8 taraweh dan 3 adalah witir. Komparasi ke negara kita di Indonesia yang 8 juga ada, 8 plus 3 ada, yang 23 plus yang 20 plus 3 juga ada ya. Itu tidak ada perbedaan ya, karena di kita juga ada yang pakai dan ada yang enggak. Ada yang pakai 23 dan ada yang pakai 8. Selebihnya kalau dari sini, kalau di sini itu dari hari pertama sampai hari terakhir ya, kalau nggak salah gitu. Witir udah pakai kunut ya. Sementara di kita itu kalau pakai kunut itu setelah 15 ke atas baru itu pakai kunut. Kalau di sini dari hari pertama itu sampai terakhir udah pakai kunut. Nah, itu salah satu perbedaan. Nggak tahu apa mungkin ya para ulama mempunyai dalil atau hadis yang membuat mereka memakai hal itu. Saya juga nggak tahu. Di sini saya hanya ingin membagikan pengetahuan persamaan dan perbedaan di saat bulan Ramadan ya, terutama dari taraweh. Setelah itu juga masuk ke rakaat ya. Di sini 1, 2 uluk salam dan dilanjut dengan rakaat 3 dan keempat uluk salam. Tapi setelah itu sebagian ya, tidak semua, sebagian, dan itu juga tidak banyak, tidak sampai setengahnya daripada jemaah ya. Mereka pada meninggalkan taraweh. Nah, itu salah satunya, pada meninggalkan tarawih di saat mereka habis 4 rakaat. Setelah itu entah itu kebiasaan atau budaya, entah itu ada juga hadis atau dalil yang mendukung bahwa di rakaat setelah 4 rakaat itu mereka boleh meninggalkan taraweh dan melanjutkannya mungkin di rumah atau di mana gitu. Itu harus ditanya kepada ulama-ulama yang sahih ya mengenai itu. Saya di sini hanya sekali lagi membandingkan perbedaan, dan itu harus dicari ya keiniannya, keabsahannya. Mungkin bagi yang nonton channel ini, siapa tahu ada yang tahu, silahkan komen di bawah. Setelah itu dilanjut ke rakaat 5, 6, 7, 8. Sepertinya gitu ya, 1, 2, 3, 4 ada break sebentar itu. Kalau yang saya ikut itu ada break sebentar, duduk, minum, istirahat, baru naik lagi. Kadang di situ ganti imam, biasanya begitu, karena di sini surat-suratnya panjang dan juga tarawihnya tidak cepat, tapi surat panjang gitu. Maka imamnya kebanyakan ada 2 ya. Umumnya di sini ada 2. Dari rakaat 1, 2, 3, 4 dan selanjutnya 4, 5, 6
5, 6, 7, 8 sampai witir itu diganti sama yang kedua. Setelahnya juga dapat 8 ya. Dari situ juga masih tetap ada sebagian jemaah, tidak banyak, ada juga yang keluar meninggalkan taraweh. Entah juga nggak tahu penyebabnya seperti apa, yaitu kembali kepada yang kompeten untuk menjawabnya ya. Setelah itu juga dilanjut dengan witir, tetap ya, witir itu 2 plus 1. Nah, di rakaat terakhir itulah kunut ya. Dari mulai hari pertama itu sampai hari terakhir ada kunut. Nah, setelah itu di kita kan itu nggak ada. Nah, itulah perbedaannya kalau taraweh di kita, puasa di kita dalam menjalankan tarawehnya seperti begitu. Kalau di kita kan yang nggak tahu ya, karena saya selalu mengikuti yang 20 plus 3, tidak ada itu break, paling ada juga rakaat 1, 2 itu setelah uluk salam baca apa gitu, salawat. Terus yang rakaat 3, 4 bacanya lain lagi setelah uluk salam itu ya, seperti begitu. Jadi breaknya itu diselang sama salawat gitu, sama bacaan-bacaan yang lain sebelum kita melanjutkan ke rakaat yang berikutnya. Itu umumnya di kita begitu ya. Yang 8 saya belum pernah mengikuti ya, yang 8 di kita itu seperti apa, apakah sama seperti di sini atau enggak, punya cara yang lain. Lanjut ke apa tadi, setelah ini kan dari hari pertama sampai hari terakhir ya begitu. Nah, sekarang dari hari pertama sampai hari ke-20 itu dilakukan setelah Isya full ya, 11. Setelah Isya itu full 11 sampai tanggal 20. Sementara dari tanggal 20 sampai ke 30 atau 29 itu mereka dilakukannya 2 tahap. Tahapan awal setelah Isya 4 rakaat, dan berikutnya dilanjut pada menjelang sahur ya, kira-kira kalau nggak salah ya jam 1 sampai dengan jam 2. Nah, setelah itu baru pulang ke rumah masing-masing melakukan sahur. Maksudnya apa? Tujuannya karena kan kalau di kita untuk menjemput Lailatul Qadar, menyambut atau enggak menjemput Lailatul Qadar itu biasanya di kita itu dengan himbauan untuk semua masyarakat sepuh-sepuh gitu untuk datang ke masjid rame-rame, berzikir di masjid, itikaf di masjid gitu ya. Tapi kalau di sini setelah 20 ke sana, maka sholat tarawih dibagi 2, yang 4 habis Isya stop, nanti dilanjut pada jam 1 ya, itu bareng juga sama tahajud dan juga untuk menyambut datangnya Lailatul Qadar. Nah, itu di sini seperti begitu ya. Kalau di kita ya seperti yang saya tadi bilang, caranya itulah begitulah. Ada perbedaannya seperti begitu. Apalagi ya perbedaannya, kunut udah tadi ya. Terus di kita kan kunut itu dari tanggal 15, sementara di sini dari tanggal 1 sampai akhir pakai kunut. Kalau mungkin saya lupa ada perbedaan apa lagi, silahkan komen di bawah ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dalam penyampaiannya. Semoga ada manfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih, sampai jumpa di vlog berikutnya.